Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat semua dengan membawa tema tutorial AutoCAD. Ya, untuk kali ini kita akan coba membuat gambar seperti yang sobat lihat di sisi kiri ini ya. Terlihat sederhana tapi membutuhkan trik khusus ya. Kenapa? Karena ada beberapa bagian dari objek itu yang orientasinya itu tidak sejajar dengan bidang ortogonal. Nah, dalam pemodelan 2 dimensi atau 3 dimensi itu berlaku adagium banyak jalan menuju Roma. Nah, demikian juga kali ini ya, ada beberapa cara ya untuk membuat gambar seperti ini. Sobat juga kalau punya cara lain dari yang saya paparkan, silahkan saja. Tidak ada yang salah selama hasilnya benar ya. Saya juga kalau besok-besok disuruh bikin lagi, itu belum tentu sama ya caranya dengan yang sekarang akan saya paparkan, karena sifatnya itu improvisasi ya, tidak baku. Nah sobat, kalau melihat gambar ini sobat, khususnya untuk pemula ya, itu jangan histeris duluan ya. Pertama-tama yang sobat harus pikirkan adalah bagian mana dari objek ini yang paling mudah untuk dibuatkan 2 dimensinya ya. Nah itulah yang harus kita buat, biasanya kita buat itu pertama kali ya. Oke, nah kalau saya melihatnya dari gambar ini, gambar yang depan inilah yang paling mudah untuk membuat gambar 2 dimensinya ya. Kita ubah dulu pandangannya menjadi pandangan isometrik. Kita cek aja ya. Nah ini isometrik. Nah karena kita membuat dalam gambar ini pandangan depan ya, ini tadi hanya untuk ngecek doang ya ke isometrik, tapi sebenarnya kita membutuhkan pandangan depan ya, front. Nah barulah kita buat gambar 2 dimensi dari pandangan depan ini. Nah seperti ini ya gambar 2 dimensinya. Oke, nah kalau sudah, kita cek dari pandangan isometrik, SE isometrik, Southeast ya. Saya mau matikan dulu dimensinya, belum kita perlukan layer. Ini kebetulan toolbar layer propertiesnya saya matikan ya. Ini dimensinya saya matikan dulu, pakai off aja. Nah langkah berikutnya, kita menggunakan perintah press pull untuk mendorong objek-objek ini ya, sesuai dengan ketebalan ini. Pakai press pull. Nah, kita tunjuk. Ini kelebihan press pull, kita nggak perlu mengconvert ini menjadi polyline atau region dulu ya. Semuanya, saya rubah ini ke belakang. Ini tebalnya berapa tuh? 65 ya. 65. Nah demikian juga ini sama 65 ya. Kemudian apa lagi, udah semua ya. Nah kalau yang ini tebalnya berapa tuh, nggak kelihatan, 15 ya. Untuk objek ini kita akan press pull sebesar berapa, 15 tuh ya. Ambil press pull ini, yang ini aja dulu deh. Nah ini ambil 15. Oke, kemudian kita putar. Nah ini juga sama 15. Ini 15. Nah selesai, enter. Nah jadi ya, untuk semua objek udah kita convert menjadi 3 dimensi. Nah kemudian ini kita move ya ke belakang. Kita move dari endpoint ini. Nah coba kita hide ya. Langkah berikutnya apa sob? Langkah berikutnya adalah membuat merotasi objek ini. Kita membuat merotasi ini dengan menggunakan rotate 3 dimensi ya. Kenapa? Karena arah putarannya itu adalah mengarah ke Z ya. Oke, rotate 3D. Tunjuk, ini semuanya aja kita tunjuk ya. Ini ntar base pointnya, sumbunya adalah ini ya, ini 2 titik ini jadi poros. Arahkan jempol Anda dari titik 1 ke titik 2, kemudian lipat ke 4 jarinya, berarti arah positif adalah ke sana ya, ke arah menuju layar. Nah sementara kita justru ingin memutar itu ke arah menjauhi layar kita ya, jadi kasih min 45 derajat. Nah begini ya. Nah ini kenapa masih ada? Ini ada hasil press pull itu memang tidak menghapus objek 2 dimensinya ya.
jadi bisa kita hapus objek 2 dimensinya, tidak kehapus ya. Beda dengan extrude. Kalau extrude objek 2 dimensinya akan kehapus. Cuman ya itu kelemahan extrude adalah dia harus kita convert dulu menjadi polyline tertutup atau region ya. Nah udah, ini juga pasti sisa dari 2 dimensinya nih, kita hapus saja. Oke, kita hide. Nah jadi ya, nah langkah berikutnya ini kita lihat di gambar ini, permukaan belakang dari objek yang tipis ini harus nempel di ujung belakang ini ya. Jadi harusnya di ini ya, ini nempel ke ujung ini. Kita bikin gambar bantu berupa garis line dari sini ke perpendikular terhadap ini. Ya, baru kita move ya. Move ini sama yang temennya tadi ini ya. Enter dari ujung garis ini ke ujung ini. Nah tinggal berikutnya adalah memotong ya, memotong dari objek yang extended ya, yang melewati boundary. Ada beberapa cara untuk membuat memotong. Kalau 3 dimensi itu cara memotongnya pakai perintah slice ya. Sobat saksikan aja ya, saya menggunakan cara baru yang mungkin belum pernah saya berikan, yaitu menggunakan slice menggunakan surface. UCS-nya kita menghadapkan ke kanan dulu, menghadapkan UCS kanan, ambil aja UCS. Ini kebetulan menunya saya matikan ya di sini biar space layarnya lebih gede. UCS ambil right aja ya, menghadap kanan. Nah, saya tidak menggunakan di sini ambil right tidak ya, karena nanti pandangannya juga ikut berubah ya. Saya pandangannya tetap SA isometric, tapi UCS-nya berubah menghadap kanan ya. UCS itu berarti bidang gambar kita menghadap kanan. Ini gambar batunya boleh kita hapus. Kemudian kita akan buat bidang potongnya. Pertama kita bikin line dulu ya. Sampai ke sini. Terus ke sini. Ini kita panjangin sampai melebihi bidang yang mau kita potong ya. Bisa pakai lengthen dinamik DY ya. Kita lebihin aja ya, dah enter. Kemudian kita join ini, enter. Nah ini udah nyatu ya, baru kita extrude menjadi surface. Extrude, enter, lebihin aja ya, enter. Nah udah, ini kalau kita cek ya, itu udah berpotongan ya dengan bidang-bidang atau objek-objek yang mau kita potong. Oke, berikutnya adalah langsung mengeksekusi slicing ya. SL aja cukup. Select object to slice, yang mau dipotong adalah objek ini, kemudian yang kecil ini sama pasangannya tadi nggak kelihatan ya. Ini ya, nah ini ya, nah ya. Enter, ambil pilihan surface. Ambil surface, surface-nya adalah ini. Ini ya. Udah. Yang mau dipertahankan atau yang mau dibuang mana? Kita ambil boss dulu ya. Kita pilih boss, artinya dua-duanya dipertahankan tapi sudah terbelah. Udah, selesai, enter. Oke, tuh. Udah. Ini sudah terbelah ya. Coba kita klik. Nah, udah kebuang ya. Tapi nggak apa-apa, kita hapus ya. Saya pede nih. Erase. Nah, ini udah jadi 2 ya. Ini dan ini. Oke. Ini kita hapus. Erase. Nah kemudian ini juga yang kecilnya kita hapus. Erase. Ini juga di bawah hapus. Oke. Mana iya. Oh ya. Udah, jadi sekarang kita coba hide. Nah jadi deh. Oke sob ya, kalau kita membuat dimensinya, ukurannya ya seperti yang tempo hari pernah saya uraikan bahwa pendimensian dalam AutoCAD itu belum bisa dimensi 3D ya, dalam ruang 3D, jadi semua hanya bisa ruang 2 dimensi. Jadi konsekuensinya kita harus pintar-pintar mengatur UCS-nya ya, bidang gambarnya. Contohnya ini, kalau ini jelas dimensi kita menghadap atas ya, itu normal. UCS-nya bisa kita kembalikan ke WCS atau top ya. Baru kita bikin ukuran DLI ya. Ini ukuran pasti dimensi ya sobat, udah pas jonggo-jonggo semua ya. Nah itu kenapa di atas walaupun kita nunjuk di bawah? Karena dia sesuai dengan elevasi aktif ya, dengan UCS origin aktif.
Jadi meskipun UCS-nya sama menghadap atas, tapi originnya dia mentol ke atas. Jadi dipindahin originnya OR, pindah ke bawah, pindah ke sini. Udah, baru kita kasih perintah dimensi DLI. Nah, jadi ya, setting-settingnya sobat bisa lah ya. Misalnya jumlah desimal yang diperlukan, atau posisi teks yang mau di atas atau di bawah. Nah, dan seterusnya ya, itu hanya contoh aja. Ini bisa sekalian untuk yang ini. Dah ya. Nah, terus yang agak customize lagi adalah nih yang 85 ya, miring. Nah, UCS-nya kita bisa gunakan 3 point atau face ya, UCS face. Kalau 3 point, kita tunjuk 3 titik adalah ini, dan ini. Tapi kalau face juga bisa. Mana face? Nah ini ya, face, tunjuk dia sejajar bidang ini. Ini udah accept, ya udah accept deh. Nah, baru kita kasih perintah dimensi ya, DLI dari sini sampai kemana tuh? Centernya ya, center of ini. Nah, jadi tuh. Oke sob ya. Mana lagi yang sobat masih ini bisa sekalian untuk yang 19, angka 19 itu ya, midpoint. Kita kasih perintah DLI, ambil mid deh, mid ini ke ini. Nah, dapat 19 ya. Yang lainnya juga sama ya sob ya. Misalnya yang 46 ini berarti sejajar dengan ini, boleh kita ambil kanan ya, UCS ambil right, 3 point juga boleh right. Kemudian ini karena miring ya, boleh kita gunakan dimensi align ya, dal ya kalau salah, dal dari kuadran ini. Oh, UCS right, tapi originnya juga harus pindah ke situ. Kalau enggak dia mental, dia entah kemana itu kuadran di sini ya. Nah, udah nempel di sini, baru kita kasih perintah dimensi align. Ambil kuadran ini ke kuadran belakangnya. Nah, gini ya. Tuh. Wah, 45 sekian ya. Nggak jam 46. Ya. Nah, ini setting-setting bahwa teks mengikuti orientasi ya dan sebagainya, itu sobat bisa atur. Cara yang lain juga sama ya. Pokoknya dimensi itu hanya bisa 2 dimensi ya pengukuran. Jadi UCS-nya yang harus kita adjust mengikuti orientasi bidang yang akan kita ukur. Kemudian kita kalau udah ya, kita tampilkan dalam bentuk shade. Nah, ini matikan gridnya biar keren. Oke ya sobat ya. Ini warnanya. Oh, langkah terakhir ya, union. Saya belum union dan fillet untuk ini ya, di tepi ini ada radiusnya 3. Saya ambil radius F, fillet, klik di tepi ini, dia tanya fillet radiusnya 3. Filletnya ini juga kita fillet, dah smooth ya, lengkung ya. Kemudian tadi apalagi union ya, setelah kita jadi biasakan jadi union, jadi satu objek penyatu. Ini udah kan, cuma 3 objek ya, enter ya, udah jadi. Jadi kalau kita klik udah jadi satu objek. Saya mau rubah warnanya, color, jadi ini ambil properties green. Nah, jadi dah. Oke. Dengan demikian sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.